Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Khususnya untuk kelas 8D. Semoga sehat semuanya ya. Baik, baru pertama kali ini kita bertemu di Zoom meeting. Ini ada Elvareta nih yang kelihatan wajahnya ini. Yang lain mana? Tampakkan kameranya, video kameranya diklik biar muncul atau kelihatan wajahnya. Nah, Iir, halo? Kok terus nggak muncul lagi? Alia Mukbita. Oh iya, sambil Bu Guru kenalan juga ya, karena baru pertama kali ini Bu Guru bisa melihat kalian. Semoga semuanya sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar selalu pakai masker, ya, cuci tangan dengan sabun beberapa menit sekali ya. Jangan lupa hati-hati ya bagi yang tidak penting sekali untuk keluar, tidak perlu keluar. Baik anak-anak, segera saja mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, gimana kabarnya kemarin nilai PTS-mu? Kira-kira sudah tahu belum? Kelas 8D sudah perbaikan 2 kali ya, namun nilainya masih saja banyak yang belum tuntas ya. Bagi yang sudah tuntas, Ibu ucapkan selamat ya. Nanti dalam waktu dekat nilai PTS akan diinformasikan. Tunggu saja kabarnya ya. Jadi nanti nilainya yang akan disampaikan adalah nilai aslinya, bukan nilai setelah perbaikan. Jadi siap-siap saja kalau masih ada nilai kalian yang belum tuntas, tidak terlalu khawatir ya, jangan terlalu khawatir. Nanti yang penting kalian selalu berusaha untuk memperbaikinya ya. Bagi yang sudah tuntas, ya nanti kalian pertahankan dan tingkatkan. Baik, sekarang kita akan membahas soal ya anak-anakku ya. Untuk soal PTS yang dirasa sulit atau nanti Ibu tayangkan 30 soal semuanya nanti, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalian boleh menyediakan juga kertas untuk menulis ya, buku untuk menulis. Kalau memang ya perlu ditulis ya, mestinya perlu kalau melihat kalian masih banyak yang belum tuntas itu ya, silahkan untuk menulis ya. Untuk yang pertama, ini nanti Bu Guru menggunakan pensil ya, pensil ajaib. Nah nanti tulisannya mungkin tidak bagus ya, dimaklumi karena ini tempat untuk menulis sangat licin ya. Ini karena pensil ajaib ya, jadi tulisannya tidak seperti ketika nulis di papan tulis. Yang pertama ya, kemarin kalian dapat soalnya acak ya, mungkin ada yang sudah lupa soalnya seperti apa, tapi saya yakin ya kalian masih ingat sebagian besar dari soal-soal yang pernah kalian kerjakan itu. Dimulai dari nomor 1, tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. Ya, 2, 3, 5, 8 ya, 2, 3, 5, 8. Perhatikan 2, 3 ini suku pertama dan kedua. Di sini kok suku ketiga kok ada 5. 5 ini jumlah dari 2 suku di depannya ya. Jadi ini 5 hasil dari 2 ditambah 3. Kemudian kok di sini 8. 8 ini ternyata jumlah dari 3 ditambah 5. Berarti isinya apa? 13, terus di sini dijumlahkan 2 bilangan sebelumnya yang dijumlahkan. 21, terus 34. Oke, bagus. 34. 3 saja yang kita jawab ya. Ini titik-titiknya ada 4, ini kelebihan 1. Ya, barisan seperti ini disebut barisan bilangan Fibonacci ya. Nah, Fibonacci itu seperti ini. Jadi diperoleh dari suku berikutnya diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Nah, ini masih apa yang kelihatan ini ya? Kelihatan wajahnya tapi nggak ketok semua. Ini siapa namanya? Amhilda, halo. Assalamualaikum. Kelihatan sekarang. Elvareta yang dari tadi ya. Yang lain mana ya nanti?
Kemudian untuk nomor 2, kita agak cepat saja ya, nanti tidak oman waktu. Untuk berikutnya, ini mungkin kalian agak bingung juga, ini agak susah ya. Besok kalian akan menemukan soal seperti ini juga saat PAS dimungkinkan. Untuk itu kalian harus memahami. Jadi inti dari pelajaran pola bilangan itu sebenarnya kalian ngutak-atik bilangan itu ya. Ngutak-atik atau ya seperti permainan saja ya, permainan bilangan, menyusun bilangan namun berpola ya, tidak asal. Perhatikan ini dari 2, -1, 3, 4. Kok bilangannya acak-acak begini ya? Mungkin kita perlu perhatikan ini. 2 ya. Kemudian 4, 6. Ini bilangannya kira-kira ditambah berapa ini? Tambah 2 terus tapi ngeloncati 2 bilangan ya. Tambah 2, tambah 2 ya. Oke. Jadi nanti kita meloncati 2 bilangan dari 6 ini ditambah 2. Berarti di sini isinya adalah 8. Kemudian setelah 8, berarti kita perlu perhatikan bilangan -1. -1 tadi kan setelah 2. Kemudian kita lihat ya dengan 1 ya, -1 menuju 1. Ini juga loncat 2 bilangan, meloncati 2 bilangan. Ini juga ditambah 2 ya. 1 ke 3. Oh, ternyata ditambah 2 lagi. Berarti nanti 3 ditambah untuk menuju bilangan yang setelah 8 ini kita tambah 2, yaitu 5. Jadi jawabnya adalah D. Gitu deh. Jadi kita terampil ngutak-atik bilangan, nggak ada rumusnya ya. Ya rumusnya tiap soal berbeda-beda. Yang penting kreativitas kita ya, mari kita buka betul ya. Untuk menuju berpikir tingkat tinggi harus seperti itu ya. Kita pembelajaran namanya HOTS ya, High Order of Thinking Skill ya. HOTS itu seperti itu. Ya, jadi tidak ada rumus, kalian kreativitas sendiri ya. Tidak ada teori, tidak harus sama persis dengan contoh, tidak harus sama persis dengan materi yang ada di buku. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini mungkin ini banyak yang belum jelas nih ya. Kelihatan tidak soalnya? Nomor 3. Tentukan angka satuan pada bilangan 2017 pangkat 2016. Kayaknya ngeri ya, bilangannya besar sekali ya. 2017 pangkat 2018. Tapi ya, kurang gede. Oke, makasih. Ya, ini kita perlu membuat bilangan berpola ya. Ini perhatikan, kalau kita menghitung 7 pangkat 1 hasilnya berapa? 7 ya. Kalau ya ini angka satuan yang kita lihat, angka satuan. Kalau 7 pangkat 2 49. Angka satuannya adalah 9. Yang kita perhatikan angka satuan karena perintahnya angka satuan. Kalau 7 pangkat 3 itu nanti hasilnya 49 kali 7 ya. Nanti pasti angka satuannya adalah 3. Ya enggak? 49 kali 7, 9 kali 7 itu 63. Berarti angka satuannya 3. Kalau 7 pangkat 4, berarti angka satuannya nanti adalah 1. Ya, karena 7 pangkat 3 dikalikan 7 ya. Tadi angka 3 dikali 7 kan 21. Jadi angka satuannya 1. Kalau begitu kita memperoleh pola untuk ya, kalau kita lanjut sekali lagi dulu. Kalau kita lanjut 7 pangkat 5 itu nanti angka satuannya adalah kembali ke 7. Nah, ini perhatikan. 7, 9, 3, 1. Nanti akan berulang terus. 7, 9, 3, 1. Ya. Jadi polanya 7, 9, 3, 1. Ini kita ingat. 7 ini untuk yang pangkat 1, 2 9 untuk yang pangkat 2. Ya. Kemudian pangkat 3 itu angka satuannya 3, ya, angka 4, ya, pangkat 4 angka satuannya 1, ya. Perlu kita ya, angka satuan ya. 7, kalau 2 angka satuannya 9, kalau 3 angka satuannya 3, kalau 4 angka satuannya 1. Sekarang kalau tiba-tiba pangkat
9 gitu ya. Kira-kira angka satuannya berapa ini nanti? Ya, 7931. Terus 7931. Berarti nanti ini kembali ke 7 angka satuannya. Nah, sekarang perhatikan. Angka satuan ini berubah ya setelah bilangan yang dipangkatkan itu 4 ya, 4. Jadi berulang setiap 4. Maksudnya setiap kelipatan 4 ini berulang. Jadi nanti kalau ada 7 pangkat 8, nanti angka satuannya akan sama dengan 7 pangkat 4 gitu. Ya. Karena ini ya sama kelipatan 4. Ya, 1 hasilnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari 7 pangkat ya, 7 pangkat 100, nanti angka satuannya berapa ya? Tidak usah mencari hasilnya di kalkulator, nanti bisa sehari nanti nggak selesai. 7 pangkat 100 berarti nanti angka satuannya sama dengan 7 pangkat 4. Angka satuannya yakni 1. Sekarang kalau 7 pangkat 101, angka satuannya berarti nanti, perhatikan ya, pangkatnya ini ketika dibagi 4, kok sisanya 0, berarti angka satuannya tadi sama dengan ini, 1 ya. Sekarang kalau ini dibagi 4, yang kita lihat sisanya. Sisanya 1 ternyata. Berarti nanti ini sama dengan 7 pangkat 1 angka satuannya, yakni 7. Gitu ya. Jadi dibagi 4 sisanya berapa? Kalau 2016 ya. 2017 pangkat 2016. Kita lihat pangkatnya saja. Ya. 2016 itu kalau dibagi 4 sisanya 0. Ya enggak? Pas ya. Dibagi 4 tuh habis atau sisanya 0. Berarti dia nanti angka satuannya sama dengan angka satuan dari 7 pangkat 4, yaitu 1. Gitu. Kalau nanti ada soal 2017, pangkat 2017 itu, angka satuannya berapa? Dengan cepat, kalian akan menjawab, ini 2016 tadi kalian tahu habis dibagi 4. Kalau 2017 berarti dibagi 4 sisanya 1. Ya, kalau sisa 1 berarti nanti sama saja pangkat 1. Jadi angka satuannya adalah 7 ya. Jelas sampai di sini? Diingat ya, ini nanti bisa saja keluar lagi nih. Ya, Ibu ingat di pas tahun yang lalu keluar. Jadi jawabnya adalah 1 ya, jawabnya adalah 1. Oke, kemudian lanjut ke nomor 4. Diketahui titik P negatif 4,5. Maka titik P berada pada kuadran yang mestinya kalian tidak kesulitan ya, ini sangat mudah. Kalian membayangkan bisa ya, atau menggambar pada kertas berpetak silahkan. Kalau bagi yang sudah pinter tidak usah gambar, dibayangkan saja boleh ya. Negatif 4,5 itu di sebelah mananya sumbu X ya. Sumbu koordinat itu loh ya. Kalau min 4,5 itu ya di sini tulisannya. Ya. Ini ada bengkong-bengkong ya. Min 4,5 berarti di sini ya. Misalnya ini min 4, ini 5. Jadi titiknya ini berada di kuadran 2. Di sini kuadran 1 itu di sini, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, jadi jawabnya di kuadran 2. Oke. Lanjut, nomor 5. Diketahui titik R 4, A dan titik R. Nah, ini perlu berpikir ya. Ya. Titik R 4,A, titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita gambar lagi. Makanya kemarin kalian kalau mengerjakan itu harus menyediakan kertas berpeta ya. Kita buat di sini sumbunya, nabrak-nabrak nggak apa ya nanti ya. Jarak 4 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak. Nah, 4 satuan berjarak 3 satuan dari sumbu X ya. 4 dari Y, 4 dari Y,
Di sini ya, berarti di sini 4. 3 dari X berada di bawah ya. Di bawah sumbu X ini ya. Di bawah sumbu X. Nah, berarti di sini nanti titiknya. Di sini nih ya. Ini 4 dari sumbu Y, berarti ini 4 ya. Di sini 4 berarti kemudian 3 dari sumbu X. Ini 3 ya. Jadi titik R adalah berapa? 4, negatif 3. Udah kan, tidak sulit ya. Yang namanya jarak ya, jarak itu selalu positif ya. Jarak titik ke sumbu X atau sumbu Y itu selalu positif. Tidak ada jarak yang negatif. Meskipun di sini angkanya negatif ya. Negatif ini kok terhadap sumbu Y, tapi kan dia ya kalau kita hitung jarak dengan penggaris nggak ada negatif. Yang namanya jarak itu bilangannya selalu positif ya. Oke, jadi A adalah negatif 3 ya, tidak sulit. Kita lanjut dengan nomor 6. Diketahui titik P. Nah, ini harus pakai berpetak benar ini ya. 2,1. Kalau kita gambar di sini ya jadi nggak karuan ini. Kita buat coba, nggak jelek ya, nanti dimaklumi ya, kamu gambar sendiri. Titik P 2,1. Ini 2, ini 1. Ini ya P. Kemudian Q 2, negatif 4, berarti di bawah sana ya. 2, negatif 4, ini titik Q. Kemudian R 7, negatif 4. 7, berarti di sini kurang lebih ya. Di sini 7, negatif 4, ini titik R. Kita hubungkan akan menjadi, katakan desu akan membentuk persegi. Ini jaraknya berapa ini QR ini ya? Dari 2 ke 7 ini. 5 ya? 5. Ini juga 5 ini berarti. Ya, ini 5. Berarti nanti titik S-nya itu di sini ini. Titik S adalah ini. Gitu ya. Ini pelajaran di SD saja sudah kok, kalian pinter-pinter kok ini kok ya. Kita ulang di sini mestinya bisa semua. Jadi titik S-nya adalah 7,1. Siapa yang benar kemarin? Lupa? Elva Retanada? Ya, matematik itu tidak ya, sekali lagi bukan hafalan ya, tapi penerapan ya. Penerapan kalian ya dalam keterampilan ya, menggambar, menghitung ya. Sebelumnya kalian harus melalui proses berpikir yang logis dulu ya. Logis itu apa toh Bu? Ya nalar gitu, maksudnya sesuai aturan ya. Misalnya ada 3 tambah negatif 5, ya berarti ya jangan 8. Kalau 8 namanya tidak nalar ya. 3 ditambah negatif 5 itu mestinya negatif 2 gitu ya. Jadi nalar ya. Oke, Amhilda apa kabar? Amhilda. Ya, nggak ke sekolah lama gimana rasanya ya anak-anak ya. Sabar ya, semoga keadaan segera pulih ya, segera hilang ya virusnya biar kalian segera ke sekolah ya. Oke. Yuk lagi nomor 7. Nah, ini juga perlu menggambar ini. Ini mungkin yang kemarin agak berat ya. Kita gambar nomor 7 ini. Sini ya. Garis M sejajar dengan sumbu X. Kita buat lagi-lagi koordinat. M sejajar sumbu X, berjarak 3 satuan dari sumbu X berada di atas ya. Jadi ini garis M. Ini jaraknya 3 dari sumbu X ya, sumbu X, sumbu Y. Ya. Kemudian garis N sejajar sumbu Y berjarak 5 satuan dari, aduh, nabrak soal ya, nggak apa-apa ya. Berjarak 5 dari sumbu Y dan berada di sebelah kirinya. Wow, nih. Nah, ini garis N. Garis N ini 5 satuan dari sumbu Y ya. Jaraknya 5, tapi di sebelah kiri. Jadi ini titiknya negatif 5,0 ya. Titiknya tetap negatif tapi jaraknya di sini 5 kan. Ya, kalau tadi ini jaraknya 3. Terus
Titik potong garis M dan N. Yang mana titik potongnya? Ini loh. Tinggal dibaca. Pas ya. Jawabnya di yang saya orek-orek ini ya. Negatif 5,3. Gitu nggih. Nah, yang mau bertanya boleh loh ya. Tunjuk jari atau nanti pakai cat ya. Pakai cat. Kalau pakai cat nanti bertanya boleh. Kamu dua kata soal kamu tulis, misalnya tadi nomor 7, nomor ya pakai nomor ya nggak apa-apa. Bu, nomor 7 masih belum jelas ya, nanti kita jelaskan lagi lewat classroom. Nanti kita pembahasannya nanti saya sampaikan di classroom ya, besok atau nanti saya buat cara mengerjakannya nanti kita share di classroom saja ya. Oke, tulis ya, nomor yang kurang jelas ditulis saja ya, nanti kita bahas. Kita sampaikan pembahasan secara tertulisnya. Terus nomor 8, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram di bawah ini adalah, ayo cepat. 2 dipasangkan ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Ini nggak perlu orean ini ya. 2 apanya 4, 3 apanya 9. Yang benar adalah akar ya, bukan kuadrat loh ya. Yang depan apanya yang belakang, itu caranya. Domain ya, domain itu yang depan, apanya yang belakang. Oh, yang depan-depan ini semua akarnya yang kodomen atau yang B ini ya. Jadi himpunan ya, ada tulisan apa ini, upgrade ya. Ya, jadi akar dari. Oke ya. Jelas. Yuk, nomor 9. Fungsi G didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan. Nah, ini kemarin belum sempat latihan juga yang seperti ini ya. Hanya sedikit kita waktunya, sementara sudah keluar di PTS, nggak apa-apa ya. GA, ya GA sama dengan negatif 17. Maka nilai A adalah, ya di sini GX sama dengan 2X plus 3. Kalau kita ganti hurufnya dengan A, maka ini akan mengikuti. Nah, gitu aja. Kalau nanti misal diganti dengan S, berarti ya 2S plus 3 ini mengikuti ya, mengikuti huruf yang ada di dalam kurung ini. Ya. Di situ diketahui sama dengan negatif 17. Nah, ini kita sama dengankan. Tadi yang A ya, pakai A ya, sama dengankan negatif 17. Berarti 2A sama dengan negatif 17 kurangi 3. 2A sama dengan negatif 20. A sama dengan negatif 10. A jawabnya. Nah, tuh. Ya. Kita lanjut. Nah, nomor 10. Di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan. Pemetaan itu prinsipnya yang depan tidak boleh double. Yang depan tuh anggota domain, ini nggak boleh double. Kita lihat yang A. P, Q, R. Oh, R-nya terulang lagi. Jelas bukan pemetaan. Ini apalagi? 1, 1, 1. Bukan. Yang C. P, Q, R, R lagi. Ya, jadi yang pemetaan yang D. Ya. Yang D, karena yang depan tidak diulang-ulang. Kalau yang belakang mau diulang, boleh saja ya. R-nya kok 2 kali, nggak apa-apa. Yang penting yang depan. Lanjut nomor 11. Ya. Perhatikan pernyataan berikut. Setiap negara dengan lagu kebangsaannya. Ya, dari 4 pernyataan tersebut, yang merupakan korespondensi satu-satu. Ya. Korespondensi satu-satu juga belum sempat kita bahas ya kemarin ya. Tapi sudah kita sampaikan di materi kan. Yang namanya korespondensi satu-satu banyak anggota. A harus sama dengan banyak anggota B atau NA sama dengan NB gitu ya. Nah, sekarang setiap negara dengan lagu kebangsaannya. Kira-kira satu negara punya lebih dari satu lagu kebangsaan? Enggak ya? Kira-kira apakah ada satu lagu kebangsaan dimiliki oleh 2 negara? Misalnya Indonesia Raya, yang punya lagu selain negara Indonesia adalah negara Malaysia misalnya. Kayaknya nggak mungkin ya. Jelas nggak mungkin, bukan hanya kayaknya ya. Itu setiap negara dengan lagu kebangsaannya berarti termasuk korespondensi satu-satu. Bisa, karena semua berbeda. Nanti otomatis banyak negara dengan banyak lagu kebangsaan
ya akan sama. Ya negaranya 10 ya lagu kebangsaannya ada 10. Negaranya 20 ya lagu kebangsaannya 20 akan sama. Jadi dia bisa berkorespondensi satu-satu. Nah ini nama hari dalam seminggu ada 7. Nek banyak pelajaran, apakah hanya 7? Ini untuk SMP yang kita maksud ya. Ada 11 ya, jadi ini tidak bisa. Oke, sejumlah kendaraan dengan STNK ini bisa juga ini ya. Kan masing-masing kendaraan punya STNK sendiri ya. Tadi yang masing-masing negara juga punya lagu kebangsaan sendiri ya. Jadi yang keempat dulu deh ya. Banyak siswa dengan ruang kelas di sekolah. Apakah satu siswa hanya punya satu ruang? Apakah dibalik juga boleh begitu? Apakah satu ruang kelas hanya ditempati satu orang? Tidak kan? Ya, satu kelas ditempati minimal 32 orang kalau di sekolah kita ya. Jadi yang bisa berkorespondensi adalah 1 dan 3. Gitu nggih? Tidak sulit. Nah, ini ngitung lagi ya. Lanjut nomor 12. Daerah hasil dari fungsi yang mempunyai rumus ini. Ya. Kembali seperti tadi nomor berapa tadi ya sebelumnya tadi, tapi ini tidak hanya satu yang kita cari ya. Di sini daerah asalnya ada 0, 1, 2, 3, 4. Fx-nya ini ya, Fx kita tulis lagi min 2x min 1. Nggak usah dikurung ya. Nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Kalau F0 berarti min 2 kali 0 kurangi 1. Berapa ya? Min 2 kali 0, 0 kurangi 1 negatif 1. Ini harus cepat ngitung ya. F1 berarti min 2 kali 1 kurangi 1 adalah negatif 3. F2 min 2 kali 2, jadi X-nya diganti itu loh. X-nya diganti ini masuk sini, ini masuk sini ya. Tetap mengikuti Fx-nya yang asli tadi, cuman X-nya diganti dengan anggota daerah asal atau domain ya. Min 2 kali 2 kurangi 1 adalah min 5. Kemudian F3 berarti negatif 2 kali 3 kurangi 1 negatif 7. F4 negatif 2 kali 4 kurangi 1 negatif 9. Tinggal pilih yang ada ini. Ya, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Nah, biasanya tidak urut seperti ini menyebutkannya negatif 1, negatif 3 ya. Tapi biasanya urut bisa dari yang kecil atau dari yang besar. Paling kecil adalah negatif 9 ya. Terus negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1. Jadi jawabnya yang A. Ya. Yang lain jelas ya, tidak seperti menunjukkan ini ya. Namanya tadi daerah hasil. Daerah hasil itu nama lainnya apa? Ring. Ya. Range atau ring daerah hasil. Jelas nggih? Ya, ini harus jelas ya. Nggak boleh kalian merasa apa ya ragu-ragu ya. Meskipun kita belajar ya, tetap santai itu perlu, jangan terlalu sepaneng ya. Tetap santai aja. Tetap santai, nah enggak istirahat sebentar ya. Kalau kita belajar baru ditanyakan gitu ya. Guru menerima pertanyaan dari kalian ya. Kalau ada yang belum akan kita jawab dengan senang hati ya. Jangan sampai ketidakjelasan itu menumpuk-numpuk malah membuat pusing ya. Ya, oke. Yuk, nomor 13. Pernyataan yang salah mengenai titik K adalah. Nah, ini ada saya salah ketik yang D ini ya. Ini titik K. Ya, ini titik K. Bukan A ya. Yang pertama, titik K berada pada koordinat negatif 3, negatif 3. Betul? Betul ya? Gambarnya apakah kurang jelas yang kemarin? Kalau kurang jelas angkanya nggak masalah. Ini petaannya yang penting jelas ya. Tidak harus ada angka. Kemudian jarak titik K terhadap sumbu X adalah, nah ini, jarak kok negatif? Ini nggak ada. Ya, jarak itu selalu positif ya. Jadi yang ini benar, yang salah adalah ini ya. Jadi jawabnya
yang B. Kalau yang D, jelas benar tidak. Jarak titik K terhadap sumbu X, 3. Jarak K terhadap sumbu Y, 3 juga. Ya, jadi yang D itu benar. Kemudian nomor 4. Ya, kalian lihat saja ya, nggak usah nulis juga apa-apa. Nanti kita sampaikan pembahasannya kok ya. Yang penting sekarang kalian memperhatikan. Nomor 14, koordinat titik M adalah, tinggal baca negatif 2,6A ya. Nggak usah lama-lama ya, oke. 15 pada gambar berikut yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tapi tidak tegak lurus. Ini yang C ini. Sejajar tidak tegak lurus. Kalau ini sejajar toh. M dan N sejajar tidak tegak lurus ya. Dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Kalau Y ini sejajar tapi dia tegak lurus sumbu M dan N kan ya ini ya garisnya ya mendatar. Kalau sejajar itu cirinya apa toh? Yang kemarin belum ya. Sejajar itu cirinya ya seperti ini ya, jejer. Kemudian jaraknya ini akan selalu tetap ya. Jarak ujung kiri 2, maka jarak ujung kanan juga. Kalau dia tidak, coba kamu menghadap, kalau menghadap ke arah ini akan saya perpanjang menembus jarak bertemu, namanya sejajar. Ya, tidak akan berpotongan. Yang C terus, meskipun miring gambarnya nggak apa-apa. Sebagai contoh apa? Ayo benda yang sejajar dalam kegiatan sehari, contoh benda sehari-hari yang sejajar misalnya rel kereta api itu loh ya, yang besi bagian kiri dan kanan itu sejajar ya. Kemudian ada plafon rumahmu, plafon atap rumahmu ada ya. Itu sejajar ya, tidak akan bertemu. Dan masih ada contoh lagi ya. Jadi untuk yang jawabnya adalah yang C ya. Terus yang D ini namanya apa? 2 garis berpotongan ya, dia tidak sejajar. Oke, 16 sekarang. Nah, tinggal dibaca saja kok ya, masa kayak gini yo salah ya. Pada gambar tersebut maksudnya ya, garis M memotong sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak di titik. Awas, ini angkanya 1 ya. Tapi bukan 1,0. Kalau 1,0 letaknya di sumbu X. 1,0 di sumbu X. Kenapa? Kok ketawa itu? Halo Raffi, kok nggak dinampakkan lagi? Raffi Aska, ya. Oke, lumayan nih ya, ada 23 partisipan. Ayo semuanya konsentrasi sebentar ya. Mumpung kita bertemu dalam Zoom seperti ini ya, ini tidak banyak waktu kita bisa seperti ini. Yuk kita manfaatkan baik-baik ya. Kok terus sembunyi Raffi? Ya, oke. Ini maaf ya, yang Bu Guru Sapa ini yang terlihat sementara yang ada di sini belum kelihatan semua ini yang 23. Nanti di akhir ya, nanti Bu Guru Sapa satu-satu ya. Di akhir nanti harus menampakkan wajahnya ya. Oke, lanjut ya yang baru saja bergabung, nggak apa-apa ya, nanti kita sampaikan pembahasannya ya di Google Classroom untuk tulisan atau pembahasannya ya. Kemudian nomor 17. Nah, ini juga mirip seperti tadi ya. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B. 4, 9, 16, 25. A ke B ya, perhatikan ya. A ke ya, kata ke di sini ya. A ke B. Berarti ini sebagai domainnya. Nah, itu ini sebagai kodomen. 4 dipasangkan dengan berapa nanti kira-kira di sini? Ya, 9 dengan berapa? Ya, mungkin kita buat biar jelas ada diagram panahnya. 4, 9, 16, 25.
Terus 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4 kira-kira dipasangkan dengan berapa ya? Coba kalau seperti ini bisa enggak? Nah, ternyata setiap ya anggota domain memiliki pasangan. Berarti relasinya adalah apa yang pas? Kalau mau kurang dari, oh iya 4 kurang dari 2. Salah. Kalau mau akar dari, kita baca dari depan ya. Himpunan A, akar dari 2. 4 akar dari 2 benar? Kata-katanya harus dipasang di sini ya. Nek salah tidak tepat ya jangan pilih itu. Kalau kelipatan dari, betul juga ya. Kelipatan dari betul ya. Kok jadi betul kelipatan dari? Jawabnya jadi 2 ya. Tapi yang paling tepat di sini adalah kuadrat dari ya. Kuadrat dari ya. 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5 gitu ya. Kalau mau dibuat kelipatan dari tapi ada yang kurang loh ya. Contoh ini 16 kalau kelipatan dari 2. Benar tidak? Betul ya. Jadi ini supaya pemetaan gitu ya. Supaya pemetaan hanya boleh punya satu pasangan. Jadi kalau 16 kok punya pasangan 2, ini sudah bukan pemetaan lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah agar ini pemetaan. Jadi jawabnya adalah kuadrat dari ya. Kuadrat dari. Oke. Halo, masih semangat? Yuk, SMP Negeri 1 Ngemplak. Ayo, jawab Elvareta. Sukses. Yes, bersemangat. Bersemangat. Aku pasti bisa. Amin ya. Kita iringi dengan amin agar itu doa lo itu ya, biar diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Aku pasti bisa. Sebenarnya yang paling tepat aku harus bisa ya. Aku harus bisa. Kalau pasti itu kayak sudah pasti banget ya. Yang punya kepastian itu Allah ya. Kalau kita harus ya, harus berusaha bisa. Gitu nggih, semangat ya Elvareta. Tambah cantik kayak kamu. Amin ya. Oke ya. Baik, lanjut nggih. Masih kurang lebih 15 menit. Ya. Yang pusing minum-minum dulu boleh kalau merasa capek ya atau ngantuk ya. Kemudian nomor 18, ngantuk ya enggak ding, masih pagi kok ya. Yuk, ini lihat barisan lagi. Ini kemarin soalnya saya acak jadi ya tidak urut ya, habis apa tadi? Habis pola bilangan, titik koordinat, relasi ya. Ini kembali ke pola bilangan lagi. Yuk, ini yang benar yang mana? 4, min 7, 10, min 13, 16. Tadi kayak tambah 6, tambah 6. Iya. Ini akan loncat 1 di sini. Tambah 6, berarti ini 22. Dah ketemu yang tengah. Oh, jawabnya yang D. Langsung begitu boleh. Ya. Oh, cek dulu lah ya, jangan terus menyimpulkan. Sekarang ini kurangi 6. Oh, nanti ini akan kurangi 6. Kurangi 6 ya. Min 6, min 6. Jadi ini min 19. Berarti nanti ini kurangi 6 lagi karena meloncati 22. Oh, negatif 25 ya. Jadi D. Betul ya? Oke. Ya, intinya kreatif. Kemudian 19, 1, 3, 4, 7. Nah, ini bilangan Fibonacci lagi nih. 1 tambah 3 ketemu 4. Maaf ya, ini kok ada kayak gini. 1 tambah 3, 4. Ya. Kemudian ditambah ini ketemu 7. Berarti ini nanti 11, 18. Dah, selesai. 20. Nah, ini yang tidak ada adalah suku yang di tengah. Kita perhatikan.
Kok bisa C ya? Ini kuncinya ya. Kuncinya C. Oke, kita perhatikan ya sebentar. Ini kok tambah 6 ya? Tambah 6. Ini apakah nanti tambah 6? Belum tentu. Ya, kita lihat dulu ini. Ini kok tambahnya kok 10. Wah, ini tambahnya beda-beda semua. Ya, jadi bisa saja penjumlahan itu tidak sama, ya, tidak sama, tapi bisa naik, ya, tambahnya naik-naik seperti ini. 1 misalnya, 2, di situ kok 4 ya, di situ kok 7 ya. Ya. Habis tambah 1, tambah 2, tambah 3, habis itu tambah 4. Bisa saja seperti ini. Ya, ini nanti kemungkinan ini akan tambah satu-satu terus ya. Jadi ini ke sini tambah 7 ya. Tambah 7. Jadi ini 17 tambah 8. 25 tambah 9. Oh, betul ya. Jadi jawabnya yang 17, 25 ya. Yuk, silahkan ya kita kembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kita. Nanti kalian misalnya ada yang bercita-cita jadi PNS, bercita-cita jadi PNS. PNS itu tidak harus guru ya, bisa ke instansi pemerintah, dinas ya, dinas provinsi, kabupaten. Tesnya nanti banyak sekali soal yang berkaitan dengan pola bilangan seperti ini. Ya, ini namanya kemampuan menghitung ya, kemampuan aritmatika ya, kemampuan numerasi ya. Jadi mungkin sekitar 20% ya. 20% itu seperlimanya. Soalku seperti ini ya. Jadi mau tak ada seperti ini. Oke, jadi kalian yang sudah pinter dari sekarang sudah nyicil ya, nabung ya untuk besok mengerjakan soal ya, CPNS ya. Ya. Lanjut nomor 21. Himpunan A 135 himpunan B A, B ya. Banyak pemetaan dari A ke B. Dulu sudah kita sampaikan ya, banyak himpunan A kita tulis dulu berapa ini? 3. Banyak himpunan B, banyak anggotanya ada 2. Banyak loh ya ini ya, banyak. Kalau pemetaan dari A ke B ya, pemetaan dari A ke B berarti banyak B. Pangkat banyak A. Coba nanti lihat materi Bu Guru yang kemarin Bu Guru sampaikan. Ya, kemarin Bu Prita sampaikan, lihat. Ya, apakah ada catatan seperti ini? Ya, ini keluar ternyata. Ya, jadi ini 2 pangkat 3. Kalau terbalik gimana? Terbalik ya kleru. Kalau dari A ke B, berarti diwali NB min NB pangkat N A. Ya. Kalau dari kalau dari B ke A baru ya NA pangkat N B 3 pangkat 2 9 ya. Tapi ini kan dari A ke B yang dipakai yang ini. Jadi jawabnya yang C. Oke, lanjut nomor 22. Tadi 21 ya. 22. Nah, ini korespondensi satu-satu lagi, tapi ini yang tidak mungkin dapat berkorespondensi satu-satu. Berarti banyak anggotanya yang beda. Ya. Warna lalu lintas itu ada. Siapa yang jawab 4? Warna keempat apa? Ya, warna lampu lalu lintas itu ada 3. Nah, huruf vokal. Nah, ini kadang anak kok nggak tahu ya, huruf vokal itu apa sih? Pernah ya, beberapa tahun yang lalu saya belajar di kelas, saya tanya huruf vokal itu apa, sebutkan. Nggak tahu ya. Huruf vokal itu ya huruf hidup dalam bahasa Indonesia. A, I, O, E, O ya. Kalau urut ya A, E, I, O, U ada 5.
ayo iu gitu loh. Ayo iu misalnya seperti kalimat ya yang menyebabkan dia berbunyi itu kan namanya huruf vokal. Ada lima. Yang tidak mungkin adalah yang A karena banyak anggotanya berbeda. Oke. Nomor 23. Dari hasil fungsi tinggal baca 1, 4, 9. Ya. Nah, iya. Nomor 24 nanti di akhir ya. Di akhir kita bahas. Nomor 25 dulu. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan L. Ya. Nomor 26. Sejajar dengan sumbu X. Terhadap sumbu Y adalah P-4,5. Di gambar ya. Min 4,5. Min 4,5. Siapa yang nggak bisa gambar gitu ya? Oh, halo, siapa itu yang suaranya nyaring adiknya siapa? Halo, wajahnya mama. Min 4,5 terhadap sumbunya jaraknya adalah ini, jaraknya 4. Terhadap sumbu Y kok sumbu yang tegak ya. Dua suku berikutnya dari ini. Kayak tadi tambah 1, tambah 2, tambah 3. Nanti tambah 4, terus tambah 5. Berapa? 18 ya, 13 dan 18. Terus 28 suku ketujuh dari barisan bilangan ini. Kita urutkan aja ya. Ini baru 4 suku. Ini diapakan ini? Ini namanya barisan geometri ya, karena dibagi atau dikali. Kan dibagi 3 terus ya. Ya, dibagi 3. Sepertiga dibagi 3 itu berapa? Ya, 1/9. Ini baru dapat suku kelima. Lanjutannya dibagi 3. 1/27. Terus dibagi 3 lagi. 1/81. Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya. Oke, semua menyimak toh ya ini. Nggak ada tuh yang meninggalkan Zoom, ayo. Makanya wajahnya dinampakkan ya. Sekarang kita perbaiki etika. Etika itu sopan santun Zoom meeting. Itu semua harus memunculkan wajahnya aja, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ada yang belum mandi po, nggak apa-apa ya. Yuk munculkan wajahnya ya, biar Bu Guru yakin juga kalau kalian menyimak. Kalau anak-anak meninggalkan Zoom ini untuk kepentingan yang kurang penting, misalnya main layangan keluar atau jajan ya, tunggu dulu, jangan dulu ya. Simak dulu ini ya, tinggal 5 menit kok. Ya, simak dulu sampai selesai semuanya ya, semua Zoom. Kalian etikanya kita tambah ya, tata caranya agar kalian menampakkan kamera, menghidupkan kameranya biar wajahnya nampak ya. Oke. Yuk 29 diketahui barisan bilangan ini. Rumus UKE-nya adalah kita pasang satu-satu aja ini. Ya. Tidak harus soal itu kita cari selesaiannya, cari jawabnya. Ya, kita cari misalnya yang A, 2 pangkat N tambah 1. 2 pangkat 1. N itu menunjukkan suku ya. N itu suku ke. Suku ke. Kalau suku pertama ya N-nya 1. Apakah 2 itu seperti ini? Ini kan jadinya 2 pangkat 2. Oh, suku pertamanya 4. Padahal di sini 2. Jelas salah. Ya. Kalau 2 pangkat N, 2 pangkat 1. Gitu nanti. Apakah benar ini N? Apakah suku-sukunya nanti seperti ini? Dari barisan kita itu lihat ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. Oh, sudah benar. Jadi jawabnya yang B. Jawabnya yang B ya, yang lainnya nggak usah dilihat lagi ya, pasti benar itu yang B. Ya.
Lanjut 30. Gambar berikut disusun dari batang korek api yang bentuk pola barisan bilangan. Baik. Jadi ini tuh ibaratkan seperti korek api ya. Ini batang korek api di sini tuh ya. Jadi mungkin ya, saya prediksi, saya perkirakan anak-anak ada yang tidak memahami soal ini. Gambar berikut disusun dari batang korek api yang membentuk pola barisan bilangan ya. Ini ada 3 korek api, 3 batang berarti. Kalau ini 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 7 tadi sampai sini. 7 tambah 2, 3, 4. Oh, ini 11. Yang ini 11 ditambah 2, 3, 4. Nah, kok tambah 4 terus? Ya, tambah 4 semua. Tambah 4 ya. Jadi nanti setelah ini ya tambah 4. Pasti begitu ya. Kalau polanya ini tetap, ya, tetap di sini kok tambah 4. Sudah 3 kali kok. Tambah 4 ya nanti tambah 4 lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada satu soal lagi tadi nomor 24. Ibu lewati ya tadi ya. 24, sebentar. 24. Ya, ini perlu tempat yang agak luas ya. Bisa ya. Ya, di sini tapi cukup ya. Fungsi fx sama dengan ax plus b, f2 sama dengan 1. Fx sama dengan ax plus b. F2. Berarti langsung kita ganti A kali 2 gitu plus B. Kita sederhanakan menjadi 2A plus B. Tadi hasilnya sama dengan 1 ya, berarti kita sama dengan kan 1. Ini persamaan yang pertama. Terus sekarang dari F-2. F-2. Berarti langsung aja boleh ya. A kali min 2 itu apa? Min 2A plus B. Hasilnya di situ sama dengan negatif 7. Ya. Ini langsung kita susun, kita kurangi boleh supaya ada yang hilang. Ya, supaya ada yang hilang tidak harus dikurangi bahkan. Ya, ini kita tambah pun menjadi ya menjadi A-nya hilang kalau kita tambah. Min 2A ya, 2A tambah min 2A itu 0. Berarti ini tinggal 2B sama dengan 1 tambah min 7 min 6. Jadi B-nya ketemu min 3. Ya. Setelah B-nya ketemu, kita masukkan ke persamaan 1 ya. B sama dengan min 3, kita bawa ke persamaan 1. Tadi ada 2 persamaan ya. Yang enak yang mana kita pilih yang nggak banyak negatifnya, biasanya yang kita pilih 2A ditambah B. B-nya kita ganti langsung di sini. Ya. 2A ditambah 3 sama dengan 1. 2A sama dengan 1 kurangi 3. 2A sama dengan negatif 2. Salah saya ya. A kok keliru? Kok A sama dengan negatif 1? Kok nggak ada pilihannya? Sebentar. Ada yang keliru nih tadi ya. Oh, B-nya min 3. Min 3 kok ya? B-nya negatif 3 kok ya? Ya, sebentar. Ini aja ya, tak ganti langsung di sini. Ini negatif 3, maaf. Ya. Jadi 2A sama dengan 1 tambah 3. 2A sama dengan berapa? 4. A-nya sama dengan 2. Ya. A-nya sama dengan 2. Jadi jawabnya yang A. Gitu. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya catatanmu atau pembahasan yang dulu sudah Ibu sampaikan pada materi di Google Classroom. Ini ada contoh soal seperti ini, ada 2 kalau nggak salah. Sama ya, caranya sama, hanya angkanya yang berbeda. Sudah cukup sampai di sini anak-anak ya.